kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Minggu ketiga bulan ke-11, tema kita adalah hidup dalam kelemah lembutan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak definisi tentang kelemah lembutan. Ada orang bilang orang yang lemah lembut adalah orang yang lemah gemulai, suaranya halus, lirih, hampir tak terdengar kalau dia berbicara. Bahkan kalau dia bicara kita harus perhatikan baik-baik bibirnya supaya kita mengerti apa yang dia ucapkan karena begitu lembutnya dia. Lalu kalau dia ketawa, hampir tidak dapat kelihatan giginya dan suaranya pun tidak dapat didengar. Kalau definisi kelemah lembutan yang demikian, maka saya bilang bahwa hampir tidak ada orang yang demikian. Apalagi orang Maluku. Gugur semua. Tidak memenuhi kriteria definisi kelemah lembutan yang demikian. Karena orang Maluku rata-rata suaranya kencang, besar. Kenapa demikian? Bukan salahnya orang Maluku. Karena geografis. Pantai, ketika kita berbicara di pantai, lalu kita cuma, bagaimana? Pasti orang bilang, itu sudah bagaimana? Pasti kalau orang berbicara di pantai harus melebihi suara ombak yang di pantai. Untuk itu kalau orang Maluku bernyanyi suaranya tidak perlu pakai mic, bicara juga tidak perlu pakai mic, sudah terlatih olah vokalnya. Semuanya bulat. Hampir tidak ada yang kiri, semua ke kanan. Ya. Begitu juga orang gunung. Kalau orang gunung pergi panjat cengkeh, dari ujung-ujung cengkeh itu dia berteriak ke bawah minta, "Hei!" Pasti tidak dengan suara yang kecil tetapi dengan teriakan yang besar. Definisi lemah lembut memang banyak. Kalau dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia, lemah lembut adalah baik hati dan peramah. Ya, kalau ini banyak orang Maluku yang demikian. Banyak orang Maluku muka garang, hati Cinderella. Ya, karena apa? Katanya karena makan papeda. Papeda itu lembut, kelihatan kasar tetapi lembut, gampang ditelan. Ya. Lalu kalau kita melihat dalam definisi bahasa Inggris atau artinya, meekness artinya tenang, tidak suka bertengkar dan sabar. Kalau bahasa Yunani, paros, ini biasa kata paros ada dan diberikan istilahnya kepada kuda jantan yang sudah ada dan tidak lagi liar. Tetapi kuda jantan ini sudah dipakai tali kekang dan kemanapun tuannya untuk mengarahkan dengan tali kekang itu, maka kuda itu akan menurut. Dalam artian bahasa Yunani mau mengartikan kelemah lembutan itu kuat tetapi dia taat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yunani juga melihat bahwa kelemah lembutan itu ada di antara orang yang suka marah dan tidak pernah marah. Artinya bahwa orang yang lemah lembut menurut orang Yunani adalah orang yang marah pada porsinya. Dia tidak marah asal marah, tetapi ia marah ketika melihat orang melanggar hukum Taurat. Dia marah ketika melihat orang tidak melakukan kebenaran. Dia marah ketika orang mengabaikan etik moral di dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa Yesus pun pernah marah, Musa pun pernah marah, Daud pun pernah marah.
Tokoh-tokoh besar hampir semua pernah marah di dalam porsi yang benar. Dia marah kepada umat, Musa marah kepada umat ketika umat bersungut-sungut. Yesus marah kepada orang-orang yang tidak menghargai rumah ibadah. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua sumber kita pada saat ini untuk melihat apa sih sebenarnya kelemah lembutan itu ada di dalam Alkitab. Dari Amsal 15 ayat 1 sampai 5 dan Matius 5 ayatnya yang kelima. Yang juga berkata tentang kelemah lembutan yang menyingkapkan bahwa kelemah lembutan bukan hanya kata, tetapi kelemah lembutan adalah juga sikap, kepribadian diri seseorang. Sehingga kelemah lembutan itu bukan hanya suara, tutur kata yang etik moralnya baik, tetapi tingkah lakunya juga yang benar. Karena banyak orang lain perkataan, lain perbuatan. Menurut ahli teologi James Strong melihat dan meneliti bahwa Alkitab itu memiliki 3 definisi tentang kelemah lembutan. Yang pertama, orang yang lemah lembut mempunyai sikap penuh penguasaan diri, tidak cepat menyerah atau membalas. Ya, mungkin kita dapat lihat di dalam bacaan kita, ayatnya yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali permasalahan, banyak sekali perceraian, banyak sekali pertengkaran, baik di rumah, di lingkungan, di kantor, ketika orang-orang tidak mampu untuk ada dan mengerti lawan bicaranya. Siapa dia, suku apa dia, lalu bagaimana karakter bicara orang itu. Terkadang kita juga salah mengerti ketika orang ada dan berbahasa dengan kita. Pertama saya datang di Ambon, atau pertama saya kenal dengan suami saya biasa bilang begini, ih marah-marah terus. Ya, kalau suami saya bilang, memang orang Maluku begitu? Ih, marah lagi, itu tidak marah. Ih, bagaimana ini? Ya, terkadang kita ya lain dengan orang Jawa, lain orang Sulawesi, cara tutur katanya berbeda. Tetapi itulah definisi yang kita mau lihat kelemah lembutan itu. Bagaimana kita memahami seseorang di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memahami orang, kita akan berselisih paham terus dengan orang karena gaya bahasa, karena tutur bahasa yang orang-orang itu ada dan keluarkan untuk kita. Tapi Amsal bilang jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Terkadang di dalam pertengkaran suami istri sebenarnya kecil-kecil saja. Tetapi ketika suami marah, istri suara lebih besar lagi, suami lebih besar lagi, tidak ada lemah lembut, maka terjadilah malapetaka. Kalau suami datang sudah capek, ma ada makanan, coba lihat sendiri situ, itu semua satu. Kan lain kalau, iya sudah tuh coba lihat di meja, kan lain Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak-bapak? Mau yang mana? Caki sendiri di situ. Atau Papa mau makan mana? Ya jelas makan nasi ya. Ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga hubungan kita dalam kehidupan hari lepas hari. Ketika kita cepat menanggapi hal-hal yang tidak perlu cepat kita emosi, itu akan menjadi bumerang di dalam kehidupan kita, menjadi senjata makan tuan. Bagaimana kita ada dan melihat pengendalian diri tentang tutur kata dan kelemah lembutan. Yang kedua, Alkitab mengatakan mempunyai roh atau cara berpikir yang rendah hati. Ya di sini. Bagaimana seseorang mampu ada dan tidak merasa bahwa dia lebih benar daripada orang lain. Dia yang harus didengar dan orang lain diam. Ini juga biasa terjadi dalam kehidupan keluarga. Ketika suami merasa harus didengar dan istri tidak perlu didengar, atau sebaliknya, atau orang tua dengan anak-anak. Kalau orang tua merasa dia super, dia punya power karena dia orang tua, biar bagaimana beta beranak C, jadi C harus dengar beta.
Ini juga jadi masalah di dalam kehidupan. Anak-anak sekarang kita tidak bisa mendoktrin mereka dengan demikian. Tidak sama dengan kita dulu. Orang tua cuma membelalakan mata, kita langsung kayak kucing dapat tangkap ambil ikan. Tetapi sekarang anak-anak berani kita membelalakan mata, dia ulang. Kita suara besar, mereka juga suara. Lalu mama mau apa? Lalu bapak mau apa? Ya, dengar beta dulu. Mereka berargumen, mereka mau didengar, mereka menuntut haknya sebagai anak yang harus didengar pula. Jadi ketika orang tua merasa bahwa ia harus didengar, anak-anak juga harus didengar dengan menyampaikannya dengan kasar, tidak lemah lembut, itu jadi masalah di dalam kehidupan orang tua. Itu menjadi masalah di dalam hubungan orang tua dan anak. Lalu orang tua tanpa sadar mengangkat sumpah kepada anak. Dan nanti kalau anak jadi apa-apa, bukan anak saja yang susah, tetapi kita juga yang susah. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab, kita harus mempunyai roh hikmat. Ya, ayatnya yang ketiga dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan kebaikan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri untuk berbuat, melakukan hal-hal yang baik, tapi Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberikan kesabaran kepada kita, bahkan juga roh kelemah lembutan itu pasti ada Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, orang yang lemah lembut adalah orang yang mau diajar. Itu ayatnya yang kelima. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di sini mau dikatakan bahwa orang-orang yang lemah lembut itu senantiasa mau mendengarkan teguran, mau mendengarkan didikan, mau mendengarkan koreksi sebagai masukan yang untuk merubahkan kehidupannya lebih baik lagi. Dan orang yang kasar atau orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau sekali ditegur dan tidak mau sekali diajar, tidak mau sekali dikoreksi. Karena menurut mereka bahwa mereka tidak demikian, mereka hebat, mereka mampu, mereka lebih dari orang yang ada dan mengatakan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal menegaskan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun dengan baik tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itulah di dalam Amsal ini mengajak kita melihat bagaimana karya Tuhan itu, bagaimana kebesaran Tuhan itu dapat melihat orang yang jahat dan yang baik. Bagaimana Tuhan ada dan menuntun kita sehingga apapun yang kita hadapi sesungguhnya untuk menjadikan kita sabar, untuk menjadikan kita orang yang lemah lembut sesuai dengan definisi Alkitab. Mari mengundang Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita untuk supaya kita diberikan hati yang jernih, hati yang tenang untuk dapat mengkaji setiap masalah, setiap persoalan yang hadir di dalam kehidupan kita. Jangan cara pandang kita sendiri. Kalau segala sesuatu kita hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri, tidak mau dari perspektif orang lain, itu kita hancur. Itu kita bahaya. Kita tidak akan maju, malah kita akan mundur. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman ini, tahun 2020 ini saya mau mengatakan bahwa tahun yang paling menguji kesabaran kita, menguji karakter kelemah lembutan kita untuk menghadapi virus corona. Banyak sekali orang pada saat ini sudah tidak percaya bahwa virus itu ada. Dia tidak mau mempercayai bahwa virus itu ada. Banyak orang mengatakan bahwa itu cuma permainan belaka. Ya. Kemarin saya nonton TV, pemilihan presiden di Amerika itu ternyata orang-orang yang tertular virus corona semakin meningkat karena mereka keluar untuk berkampanye. Dan ketika kita juga tidak sabar, tidak lemah lembut menghadapi petugas, atau petugas tidak lemah lembut juga menghadapi masyarakat, maka hancur. Virus itu ada.
Itu kita percaya. Tetapi juga sebagai orang beriman, bagaimana kita ada dan tetap menaati apa yang dilakukan atau apa yang diinginkan, apa yang dikeluarkan sebagai aturan-aturan regulasi dari pemerintah untuk menghindarkan, meluputkan kita dari virus itu. Karena kita tidak tahu kapan imun kita lemah dan kapan imun kita kuat. Ya. Hanya kesabaran, hanya kelemah lembutan. Banyak sekali orang yang lari dari tempat karantina oleh karena tidak sabar, bahkan bertengkar dengan petugas, dengan kasarnya mengata-ngatai petugas dengan keinginannya sendiri, dan ketika petugas juga tidak sabar, tidak lemah lembut, maka terjadilah apa yang kita tidak diinginkan. Begitu juga ketika kita ada di dalam situasi kondisi sekarang. Percaya atau tidak percaya, banyak orang yang merasa bahwa perekonomiannya terpuruk. Bahkan kemarin saya lihat, kalau tidak salah ada yang mengirimkan video di grup pelayan sampai suami istri bunuh diri karena usahanya macet. Ketidaksabaran dan ketidaklemah lembutan di dalam diri untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Dan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukan bunuh diri tapi saling membunuh antara suami dan istri. Bahkan juga mungkin ada yang membunuh anaknya oleh karena putus asa di dalam menghadapi perekonomian yang sangat-sangat terpuruk. Tidak melihat bahwa pasti ada jalan yang Tuhan berikan. Lalu sekarang banyak orang tua yang stres karena anak-anak ini belajar di rumah. Ada anak-anak bilang belajar padahal main game. Orang tua lur, dia bilang belajar. Orang tua dengar, padahal main game. Banyak orang tua yang tidak sabar, akhirnya ambil HP, banting HP, pukul anak. Jadinya fatal untuk kehidupan anak, karakter anak, yang nantinya juga akan terpengaruh dari didikan apa yang kita ada dan tunjukkan kepada anak. Ini juga mungkin untuk Bapak dan Ibu yang membawa anaknya di hari ini untuk dibaptis, bahkan juga Bapak Ani dengan Mama Ani, bagaimana untuk mengajarkan, mendidik anak kekasih yang masih kecil ini. Saya katakan kemarin masih lebih daripada beberapa belas tahun untuk ada dan diperkenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia sayang, sehingga ia cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia senantiasa rindu untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus, hingga pada waktu ia akan katekesasi, tidak ada lagi kita dengarkan dari orang tua. Kenapa ini usia katekesasi belum katekesasi? Maaf Ibu Pendeta, katanya barang belum bisa, dia belum mau, dia belum siap, dia belum bisa dan sebagainya. Lihat teman-teman dan sebagainya. Itu kenapa demikian? Karena range waktu dari baptisan anak itu kita tidak mengulang-ulang apa yang dikatakan oleh Ulangan 11 tadi, mengulang-ulang firman Tuhan itu, sehingga ada kerinduan di hati anak-anak untuk ada dan mendengarkan firman Tuhan. Banyak anak-anak juga yang belum usia 16 tahun, mereka mau katekesasi karena mereka mau lihat bahwa betapa indahnya berbicara tentang firman Tuhan, betapa indahnya mengenal akan firman Tuhan. Dan tentunya itu tidak gampang untuk Bapak Ibu yang ada dan mendidik anaknya tentang iman. Perlu kesabaran, perlu kelemah lembutan sebagai pencerminan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam gangguan kesehatan. Ini banyak yang tidak sabar, tidak lemah lembut. Baik orang yang menjaga maupun yang dijaga, orang sakit. Orang sakit biasanya emosian tinggi. Ya. Suka marah, kasar. Bahkan kadang-kadang ada yang apa yang dia pegang, kalau dia jengkel dia lemparkan kepada istrinya atau suaminya atau anaknya. Dan ada juga orang-orang yang tidak mau memahami orang sakit. Orang sakit mengeluh, mana badiam situ, terima tuh sakit, cari toh, bagadan cari nomor, minum,
Dapat toh? Iya. Bayangkan, tunggu bola jatuh sampai jam 3. 1 bulan habis itu darah. Sakit. Saya pegang istri lagi tapi pempena terus dia HP. Masuk ke seng. Dapat ke seng. Itu. Saya lihat kata istri tidur ke seng, ada ke seng. Iya. Persoalan dalam kehidupan. Bagaimana kita harus melihat akan kehidupan ini? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini juga di dalam Matius, Yesus mengajarkan kita bagaimana melihat, menegaskan tentang kelemah lembutan itu. Bagaimana setiap orang itu mengendalikan dirinya, memahami kasih karunia Tuhan, sehingga untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kita itu ada dan kita mampu lakukan dengan segala baik ketika kita ada di dalam kehidupan yang dalam artian berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Bagaimana kita mampu untuk mengkomunikasikan kepentingan kita, bagaimana kita mampu mengkomunikasikan pekerjaan kita, bagaimana kita mampu mengkomunikasikan masalah kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dan tetangga kita, dengan lemah lembut. Jangan ada yang mengandalkan kekerasan dalam kehidupan keluarga. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan Yesus bilang dalam ajarannya di bukit bahwa orang yang lemah lembut menguasai bumi ini. Tuhan Yesus mau bilang bahwa keberhasilan seseorang itu dari karakternya, dari sikapnya, dari caranya untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk tidak menyinggung perasaan orang lain, untuk mampu memahami juga orang lain di dalam kehidupannya. Sehingga firman Tuhan di hari ini mau bilang kunci keberhasilan di dalam kehidupan adalah salah satunya kelemah lembutan. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berusaha. Bapak Ibu dan Beta berusaha untuk membuang sikap, ya, sikap di dalam kehidupan kita yang mau menang sendiri, mau merasa sendiri dipedulikan, mau merasa paling benar, mau merasa paling pintar, mau merasa paling sempurna dan tidak memerlukan kritikan, tidak memerlukan masukan di dalam kehidupan ini. Lalu tabaos, marah, suara besar, menganggap itu adalah cara untuk ada dan menyelesaikan masalah dengan segala baik. Padahal itu akan menyimpan sakit di dalam kehidupan orang lain. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dan firman Tuhan di hari ini mengajak kita semua untuk ada, melakukan salah satu buah roh, yaitu kelemah lembutan. Karena dengan lemah lembut, maka kita mampu untuk menguasai bumi ini. Kita mampu untuk ada di dalam kehidupan yang baik, di dalam keluarga, di tempat kerja kita, di tempat tinggal kita, dimanapun kita berada. Kita pasti bisa. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Amin. Kita ada